Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Sekarang kita mulai dari pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 1, yang pertama kalimat saran, yang kedua pola irama, dan yang ketiga menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, kalian lihat gambar ini. Ya, ini adalah gambar yang ada di buku tema 4 kalian, halaman 1. Di sini terdapat gambar Siti dan keluarganya yang sedang makan bersama. Nah, Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Tadi kalian sudah mendengar kata kewajiban dan hak. Apa kalian masih ingat apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, hak bisa kalian terima setelah kalian melaksanakan kewajiban. Sekarang kalian coba lihat buku tema 4 kalian, halaman 2 dan halaman 3. Di sana terdapat teks bacaan. Judulnya adalah Kasih Sayang di Rumah. Ibu akan bacakan teksnya, tetapi kalian juga ikut membaca teksnya dari rumah ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, Siti sekarang sedang kebingungan. Siti ingin menuntut haknya. Kira-kira apa yang harus dilakukan Siti sebelum menerima haknya? Kita bantu dengan saran yang menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan Siti sebelum menerima haknya. Tapi Siti kebingungan. Apa itu saran? Nah, di sini Lani membantu menjawab. Saran umumnya berupa kalimat. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Siti sudah mengetahui apa itu saran, tetapi Siti belum mengetahui apa ciri-ciri kalimat saran. Ya, Lani menjawab bahwa kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Jadi, itu merupakan ciri-ciri kalimat saran. Nah, sekarang kita lihat hak yang ingin didapatkan oleh Siti dan saran apa yang bisa kita berikan untuk menunjukkan kewajiban. Ya, hak yang pertama yang ingin didapatkan Siti adalah mendapat perawatan ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban bisa kita berikan, seharusnya Siti membantu merawat rumah. Lalu yang kedua, hak yang ingin didapatkan Siti adalah mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu.
Maka saran yang menunjukkan kewajiban yang bisa kita berikan adalah Siti hendaknya belajar terlebih dahulu sebelum bermain. Hak ketiga yang ingin didapatkan Siti yaitu dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Maka saran yang bisa kita berikan kepada Siti untuk menunjukkan kewajiban yaitu sebaiknya Siti mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Nah, jadi di sini intinya sebelum Siti mendapatkan hak, Siti harus melaksanakan kewajiban. Sekarang kita sudah memberikan saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti. Siti sangat suka bernyanyi, karena bernyanyi bisa membuat hati Siti gembira. Nah, sekarang kita lihat lagu yang ingin dinyanyikan oleh Siti. Sebelum Siti menyanyikannya, mari kita lihat lagu itu. Nah, ini adalah lagu yang ingin dinyanyikan oleh Siti. Judulnya Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Ate Mahmud dengan Birama 3/4. Nah, itu dia lagu yang ingin dinyanyikan oleh Siti. Seperti janji Ibu tadi, sekarang kita akan membahas tentang pola birama. Sebelumnya, ayo kita cari tahu unsur-unsur lagu. Yang pertama ada tempo, yaitu cepat lambat lagu dinyanyikan. Yang kedua ada birama. Birama adalah ketukan secara berulang-ulang. Nah, jenis-jenis birama. Yang pertama ada birama 2/4. Artinya dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Yang kedua ada birama 3/4. Artinya dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Selanjutnya ada birama 4/4. Artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, untuk tadi lagu Jika Ibuku Tua Nanti menggunakan birama 3/4. Artinya pada setiap birama pada lagu Jika Ibuku Tua Nanti terdapat 3 ketukan. Nah, garis tegak lurus yang berfungsi sebagai pembatas setiap birama disebut garis birama. Ini garisnya. Jadi, setiap birama dibatasi oleh garis birama. Ini adalah contoh birama 4/4. Sudah paham? Kita lanjut yuk. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang materi mengenal not angka dan ketukan yang sudah kalian pelajari di tema 1. Ya, pada not angka 1 melambangkan nada do, angka 2 melambangkan nada re, angka 3 melambangkan nada mi, angka 4 melambangkan nada fa, angka 5 melambangkan nada sol, angka 6 melambangkan nada la,
dan angka 7 melambangkan nada si. Nah, jika terdapat tanda titik di bawah not angka, itu berarti nada rendah. Jika tidak terdapat tanda titik pada not angka, itu berarti nada sedang. Jika terdapat tanda titik di atas not angka, itu berarti nada tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Jika terdapat tanda titik setelah not angka, itu berarti not bernilai 2 ketukan atau lebih. Jadi kita lihat di sini pada titik setelah nada la. Nah, tanda titiknya berjumlah 1, maka nada la dinyanyikan dengan 2 ketukan. Tetapi jika terdapat 2 tanda titik, maka nada la dinyanyikan sebanyak 3 ketukan. Begitu pula jika terdapat 3 tanda titik setelah nada la, maka nada la dinyanyikan sebanyak 4 ketukan. Selanjutnya kita lihat, jika terdapat tanda garis memanjang di atas 2 not angka atau lebih, itu berarti not bernilai 1 ketukan. Seperti yang kalian lihat di sini, terdapat 2 nada do yang seharusnya memiliki 2 ketukan, tetapi karena terdapat garis memanjang di antara 2 nada do tersebut, maka nada do itu dinyanyikan sebanyak 1 ketukan. Nah, setelah mengenal tentang not angka dan ketukan, Siti juga ingin belajar menyanyikan lagu Kasih Ibu. Nah, lagu Kasih Ibu memiliki tempo 4/4 yang merupakan ciptaan SM Mokhtar. Nah, ini dia lagu Kasih Ibu yang ingin dinyanyikan oleh Siti. Siti mengingat kembali tentang not angka. Ya, angka 3 pada not angka melambangkan nada mi, dan angka 6 pada not angka menandakan nada la, dan angka 5 pada not angka menandakan nada sol. Tetapi jika di matematika, angka 365 ini menandakan bilangan 365. Bilangan 365 ini merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain tebak-tebakan kira-kira berapa angka yang bisa dijumlahkan untuk menghasilkan bilangan 365. Kita lihat, buat titik-titiknya terlebih dahulu, lalu di sini Ibu akan memasangkan angka 210 dengan angka 155. Kenapa Ibu pasangkan 210 dengan 155? Karena 365
dikurang 210 sama dengan 155. Jadi, 210 ditambah 155 sama dengan 365. Selanjutnya, kita lihat angka berapa yang akan Ibu pasangkan di sini. Ya, Ibu akan memasangkan angka 135 dengan 230. Kenapa Ibu memasangkan angka 135 dengan 230? Karena 365 dikurang 230 menghasilkan 135. Jadi, 135 ditambah 230 sama dengan 365. Selanjutnya, kita lihat angka terakhir yang akan Ibu pasangkan untuk menghasilkan bilangan 365. Ya, Ibu akan memasangkan angka 123 dengan 242. Kenapa Ibu pasangkan 123 dengan 242? Karena 365 dikurangi 123 menghasilkan angka 242. Nah, artinya di sini bahwa angka 123 ditambah 242 menghasilkan bilangan 365. Selanjutnya, kita lihat kesimpulan yang telah kalian pelajari dari bermain tebak-tebakan ini. Jadi, 365 sama dengan 210 ditambah 155. Dan 365 sama dengan 135 ditambah 230. Bisa juga 365 sama dengan 123 ditambah 242. Kalian bisa mengembangkan penjumlahan 365 ini dengan angka-angka yang beragam, tetapi ingat, harus menghasilkan bilangan 365. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.